Halo Scorpio, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general timeless reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Yang pertama aku dapat adalah gini, berdamai, lalu juga ada tema tentang di persimpangan jalan atau membuat pilihan yang benar gitu. Berdamai dengan situasi atau orang-orang yang mungkin kasar, kejam, atau kritikal sama kita, agresif juga bisa gitu. Dan berdamai dalam artian begini, skenarionya pertama berdamai lalu orang-orang di dalamnya tuh bisa baik kembali, tapi ada juga berdamai kayak kita menerima bahwa situasi itu menyakiti kita gitu, bahwa kita pernah terluka, tapi kita juga memilih diri kita gitu. Jadi berdamai dengan, keadaan yang sudah lampau, tapi kita tetap move on, berjalan dengan hidup kita, meninggalkan situasi tertentu, orang-orang tertentu, karena kita tahu kita nggak bisa merubah situasi itu atau orang-orang itu, seperti itu ya. Karena gini, di sini banyak, kartu-kartu yang merepresentasikan gesekan, argumen, ada agresivitas, ada energi, apa ya, kayak bertabrakan gitu. Yang pertama nih, energi oracle kamu pertama hostility gitu. Ini tuh kartu yang muncul ketika ada energi yang agresif, energi yang kasar gitu. Terus, di sini ada Two of Swords di dasar deck. Khusus di deck ini kayak aku melihat ini kartu tentang berdamai gitu, atau melihat sebuah perspektif yang berbeda tentang situasi. Juga tadi aku berbicara tentang di persimpangan jalan. Lalu yang berikutnya kartu yang merepresentasikan konflik gesekan. Nah, ini Five of Swords ada posisinya di blessing kamu ya. Karena Five of Swords ini sebenarnya kartu yang merepresentasikan sesuatu yang challenging sebenarnya, tapi posisinya ada di blessing kamu. Yang tadi mungkin keadaan berprogres lebih baik untuk semua pihak, atau misalnya konflik di dalam batin kamu karena konfirmasinya adalah cloud. Kayak kamu bisa melihat lebih jernih tentang sebuah situasi, tentang orang-orang tertentu, karena cloud itu kan biasanya tantangan atau kayak ilusi, tapi karena cloud awan itu kan tidak selalu stuck di tempat yang sama, dia bergerak gitu. Dia muncul terus dia lewat gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang bertahan lama. Atau kalaupun tentang perspektif, kamu bisa melihat lebih jernih tentang situasi ini. Lalu yang jadi tantangannya adalah Hierophant dikonfirmasi sama side. Hierophant itu pertama berbicara tentang komitmen, berbicara tentang struktur, tradisi, komitmen pernikahan juga bisa, tapi side itu bisa berbicara kayak sesuatu yang di-cut dari hidup kamu, udah kamu yang pergi atau kayak semesta membuat kamu pergi atau orang yang satunya meninggalkan kamu atau kamu dipaksa keluar kayak semacam itu ya. Dari mungkin sebuah institusi, dari sebuah pernikahan atau gini, karena ini berbicara tentang struktur dan tradisi, jadi kayak semacam kayak ada cara berpikir tertentu, cara apa ya, belief system tertentu yang perlu kamu lepaskan dari hidup kamu, entah itu dengan caranya. Mungkin kamu mmm, apa ya, kamu banyak membaca, kamu banyak berefleksi, banyak menonton misalnya konten-konten tentang psikologi, spiritualitas, kayak konten-konten yang membantu kamu berpikir lebih mendalam lagi. Bahwa mungkin ada cara berpikir tentu yang kamu bawa dari keluarga kamu, dari latar belakang budaya kamu yang mungkin membatasi kamu selama ini. Makanya Hierophant ada di posisi tantangan kamu. Nah, ini sebenarnya tentang kamu melepaskan cara berpikir itu atau mungkin mengikhlaskan ya, yang tadi tentang berdamai, mengikhlaskan. Kadang, kita bisa berdamai dengan semua orang dan kita berjalan bersama atau kita menerima keadaan berdamai, tapi kita move on dari situasi itu dan kita move on dengan hidup kita, seperti itu ya. Lalu oracle berikutnya adalah throat chakra gitu. Throat chakra ini kan berbicara, komunikasi, berbicara tentang mengekspresikan diri, menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Kamu tahu dari mana throat chakra itu terblok atau enggak, throat chakra itu sehat atau enggak. Ketika kamu bisa mengkomunikasikan apa yang kamu perlu komunikasikan, mengekspresikan diri kamu nggak cuma terbatas pada komunikasi ya, misalnya ekspresi kreativitas kamu, ide-ide kamu, kayak apapun gitu. Mungkin gini ya, karena, kayak energi kamu tuh lebih lebih kebanyakan kayak dipendem pendem pendem, baru ketika udah menumpuk meledak gitu. Jadi bukan ketika ada problemnya langsung dibahas, lebih kepada nunggu jadi bom waktu, baru kamu mau nggak mau ngebahas itu atau kayak kamu jadi bodo amat, udahlah gue nggak peduli lagi. Nah, ini sebuah reminder mungkin ya, ada part di diri kamu yang masih perlu gitu, mengkomunikasikan apa yang perlu dikomunikasikan, atau mengekspresikan apapun itu ya bentuk ekspresinya, atau bisa jadi juga ini terhubung sama tadi energi yang hostil, energi yang agresif, energi yang menimbulkan gesekan, terhubung mungkin kamu terhubung sama orang-orang yang apa ya, kata-katanya kasar, suka ngebully atau kayak apa ya, kayak nggak suka aja gitu sama kamu, jadi bawaannya tuh panas gitu sama situasi ini atau orang-orang ini. Nah, mungkin sebagian skenarionya gitu, buat kamu ketika kamu, oh
ya sudah memang situasi ini panas, orang-orang ini panas, jadi gue mungkin tempatku bukan di sini lagi gitu ya. Lalu nih yang bagusnya dari energi ini adalah ada energi love gitu. Ada angel, a woman holding a heart, dan di sini ada high priestess jadi tema besar kamu, tapi konfirmasinya heart juga gitu. Jadi high priestess itu kan pertama kartu yang sangat spiritual menurut aku, kartu yang sangat intuitif dan juga misteri gitu. Jadi dengan konfirmasi heart di situ lalu juga woman holding a heart, jadi ini nggak terbatas ya laki-laki atau perempuan, seperti sosok ini, orang ini seperti tersembunyi selama ini atau mungkin belum waktunya bertemu gitu sama kamu. Nah, ini adalah momen, ini waktu yang pas untuk kamu dan orang ini bertemu gitu. Jadi ibaratnya selama ini jauhkan dulu dari pandangan kamu. Mungkin sebenarnya orang dekat gitu ya, baru setelah beberapa waktu kamu baru menyadari orang ini, atau bisa jadi orang ini yang baru menyadari kamu, seperti itu. Terus juga ini adalah kayak aku mendapatkan vibe ini harusnya jadi hubungan di level yang berikutnya, atau ada sesuatu yang transformatif dengan hubungan ini. Bisa jadi juga skenario lainnya adalah kamu memang sudah bertemu dengan seseorang selama ini, tapi ada dua kepala, dua ego gitu, dimana itu tadi ketika misalnya gini, kamu sebagai fixed sign memang ada kecenderungan tadi, pertama mendem, suka numpuk, terus juga kadang keras kepala, kadang juga resisten untuk berubah ya. Itu kan mungkin lower expression dari energi kamu. Dan dengan orang yang satunya itu tadi, mungkin perlu belajar untuk kompromi, mungkin perlu ada ribut-ribut besar dulu gitu ya. Di momen ribut besar itulah yang jadi katalis untuk pihak-pihak di dalamnya untuk berefleksi untuk jadi individu yang lebih baik lagi gitu. Jadi itu skenarionya. Nah, di waktu yang akan datang ini kayak ada kabar baik gitu, kabar menyenangkan yang bikin kamu happy. Bisa jadi juga ini kabar yang kamu tunggu, seperti karena di waktu yang akan datang tuh ada Nine of Cups. Ini adalah kartu yang happy banget, kartu wish fulfillment, kayak ada sesuatu keinginan kamu yang terwujud. Jadi kayak komunikasi ini kayak mengkonfirmasi sebuah hal yang ingin kamu wujudkan selama ini atau kamu tunggu selama ini, dan efeknya itu bikin kamu happy gitu ya. Terus di advice kamu adalah Seven of Pentacles dikonfirmasi sama Sun gitu. Seven of Pentacles itu adalah kartu menabur, berbicara tentang karma juga, berbicara juga tentang kesabaran. Jadi dengan ini ya kayak aku mendapatkan vibe apa gitu yang kamu lakukan. Misalnya gini, mungkin selama ini kamu punya pekerjaan tapi kamu nggak terlalu happy atau itu bukan passion kamu. Nah, ini sebuah reminder, mungkin kamu berjalan atau pelan-pelan membangun sesuatu yang bisa bikin kamu happy, kamu mengerjakannya happy, dan kamu juga mendapatkan income untuk itu. Atau setidaknya kamu meluangkan waktu untuk punya ekspresi ya dengan media lain atau di tempat lain. Karena dengan throat chakra di situ ada sebuah pesan signifikan tentang apapun itu yang perlu dikomunikasikan atau diekspresikan. Dan kamu kayak menabur di suatu hal, di suatu aspek kehidupan kamu, di mana misalnya gini, ketika kamu melakukan hal itu, kamu dibayar nggak masalah, dibayar ataupun nggak dibayar nggak masalah, kamu kayak melakukan hal itu, waktu berlalu sangat cepat karena kamu sangat senang, karena kamu sangat fokus di situ. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kamu tambahkan ke dalam kehidupan kamu. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.